Sri Baduga Maharaja Jayadewata atau pemanah rasa mempunyai 3 orang anak dari Ibu Subang Larang. 1 Walang Sungsang, 2 Rara Santang dan 3 Kian Santang. Walang Sungsang, menurut naskah Mertasinga, keluar dari istana karena kecewa atas perlakuan Prabu Siliwangi kepada ibunya. Walang Sungsang pergi meninggalkan kerajaan dan mengembara. Pengembaraannya ia sampai di Gunung Merapi Raja Desa Ciamis Utara. Di Gunung Merapi ia bertemu dengan Pandita Danwarsih, kakak dari Ki Danusela menantu Ki Gedeng Karbon Girang. Sedangkan Ki Gedeng Karbon Girang adalah putra Ki Gedeng Kasmaya Girinata dan cucu dari Mangkubumi Bunisora Suradipati, adik dari Prabu Linggabuana yang gugur di Bubat. Pandita Danwarsih dan Ki Danusela berasal dari Dieng, yang telah lama bermukim di kawasan Galuh. Pandita Danwarsih disebut pendita atau wiku karena memang ia bukan penganut Islam, hanya saja ia tidak anti-Islam. Sebelum melanjutkan pencariannya, Walang Sungsang dinikahkan dengan putri Ki Gedeng Danwarsih, Nyai Endang Geulis, dan diberi pusaka berupa cincin ampal sebagai tanda murid dan bekal perjuangannya. Atas petunjuk Pandita Danwarsih, Pangeran Cakrabuana beserta Nyai Endang Geulis melanjutkan perjalanan ke utara hingga sampai ke pesisir laut. Dalam perjalanan menuju Gunung Jati, Ki Samadullah dan istrinya bertemu dengan Rara Santang adiknya yang ternyata ia pun sama keluar dari lingkungan istana kerajaan guna memperdalam ajaran agama Islam yang selama ini dianutnya. Dalam perjalanan menuju Gunung Amparan Jati, Walang Sungsang mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang tidak diketahui sumbernya. Ia terus mencari hingga akhirnya bertemu dengan Syekh Datuk Kahfi, yang lebih dikenal sebagai Syekh Nurjati. Pertemuannya dengan Syekh Nurjati menjadi titik terang dalam pencariannya. Ia pun mulai mempelajari agama Islam secara mendalam, dari syariat hingga ajaran tasawuf. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia diberi gelar Somadullah dan diperintahkan untuk menyempurnakan ilmunya dengan berhaji ke Tanah Suci. Tiba di Gunung Jati, Syekh Datuk Kahfi dan Syekh Idofi ulama Islam berasal dari tanah Arab, pemimpin perguruan Islam di Ampar Jati, beserta istrinya Halmah kakak Sultan Mesir, Syarif Abdullah dan Hadijah cucu Haji Baharudin menerima dengan terbuka kedatangan 3 orang muda yang haus akan ruh Islam. Raden Walang Sungsang berangkat haji bersama adiknya, Nyimas Rara Santang. Dalam perjalanannya, dan Rara Santang dipersunting oleh Syarif Abdullah, penguasa Mesir, dan melahirkan Syarif Hidayatullah, yang kelak dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Sepulang dari Tanah Suci, Raden Walang Sungsang mendirikan pedukuhan yang dipimpin oleh seorang ku atau kepala desa, Ki Gedeng Alang-Alang. Ia sendiri diangkat sebagai pangraksa bumi dengan gelar Pangeran Cakrabuana. Setelah Ki Gedeng Alang-Alang wafat, ia diangkat sebagai ku dan dikenal dengan sebutan Embah Ku. Walang Sungsang berkuasa sebagai ku Cirebon menggantikan Ki Gede Alang-Alang. Ia kemudian memproklamirkan Cirebon sebagai sebuah nagari, di mana ia meleburkan seluruh nagari Singapura ke dalam kekuasaannya. Ia juga menyatukan nagari di sekelilingnya, yakni Surantaka, Wanagiri, dan Japura ke dalam Kesultanan Cirebon. Sejak saat itu, Walang Sungsang lebih dikenal dengan nama barunya, Pangeran Cakrabuana. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Cirebon berbatasan dengan Cimanuk Indramayu di barat, Raja Galuh Majalengka, Saunggalah Kuningan, Dayeuh Luhur, dan Pasir Luhur Cilacap Banyumas di selatan, Paguhan Tegal Pemalang di timur, dan Laut Jawa di utara. Pelabuhan utamanya adalah Muara Jati. Cakrabuana tetap berkuasa di bawah kerajaan Galuh. Ia mengirimkan upeti bulu bekti tahunan kepada Tohaan, yang dipertuan, atau Raja Galuh yang juga merupakan kakeknya, Dewa Niskala. Sang kakek mengirim misi perutusan ke Cirebon untuk melantik Cakrabuana secara resmi sebagai Raja Daerah dengan gelar Tumenggung Sri Mangana. Misi ini dipimpin oleh Tumenggung Jagabaya dan Raden Kian Santang adik kandung Cakrabuana. Kian Santang kemudian menetap di Cirebon mendampingi kakaknya. Pangeran Cakrabuana berdasarkan sejumlah sumber menikah dengan 2 wanita dan memiliki 10 orang anak, yakni 8 wanita dan 2 pria. Istri Walang Sungsang diantaranya adalah Nyimas Indang Geulis yang melahirkan Putri Pakungwati yang kemudian menikah dengan Sunan Gunung Jati. Di bawah kepemimpinannya, daerah yang dipimpinnya berkembang pesat dan sejahtera. Ia membangun Kuta Kosot, Benteng Bata Merah, Dalem Agung Pakungwati, serta membentuk pemerintahan Cirebon pada tahun 1430 M. Dengan demikian, Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana merupakan pendiri pertama Kesultanan Cirebon, kerajaan Islam pertama di Tanah Sunda. Kesultanan ini kelak diteruskan oleh keponakannya, Syarif Hidayatullah, yang lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati.